Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan sempit di pinggiran kota. Suara gemuruh guntur menutupi langkah-langkah cepat Rama yang menyelinap di antara bayangan. Dia tidak membawa banyak. Hanya pisau pendek, kawat tipis untuk membunuh tanpa suara, dan sebuah niat bulat, membawa pulang Bima hidup-hidup. Markas bayangan hitam tersembunyi di dalam pabrik tua. Pagar kawat berduri mengelilingi tempat itu. Drone kecil berpatroli di udara. Penjaga bersenjata tersebar di setiap sudut. Rama tak peduli. Dengan gerakan lincah, ia memanjat dinding belakang, menghindari sensor gerak, membunuh penjaga satu persatu, senyap. Satu tusukan ke leher. Satu putaran kawat di tenggorokan. Tak ada suara, tak ada saksi. Di dalam, Bima tergantung di ruang penyiksaan. Tubuhnya penuh luka lebam, darah mengalir dari sudut bibir. Tapi matanya masih terbuka, masih menyala, menolak menyerah. Rama mengendap melalui koridor sempit, bersembunyi di bayangan. Ia menghafal pola patroli, menghitung langkah musuh. 30 detik. 20 meter. Sekarang, dalam satu gerakan, Rama menyergap dua penjaga di depan ruang tahanan. Pisau berkilat. Darah membasahi lantai. Bima, meski lemah, tersenyum kecil saat melihat Rama. Lama banget, bro, bisiknya. Tanpa banyak kata, Rama memotong borgol dan membantu Bima berdiri. Mereka tahu waktu mereka sedikit, alarm bisa berbunyi kapan saja. Saat mereka berdua bergerak menuju jalur keluar rahasia, sirine berbunyi. Mereka ketahuan. Dari kejauhan, langkah kaki berat bergema. Bukan penjaga biasa, pasukan elit bayangan hitam datang. Dan di ujung lorong, muncul sosok besar, berdiri kokoh seperti gunung. Raka. Dengan jaket kulit hitam dan mata yang dingin, ia menatap dua adik tirinya. Akhirnya, keluarga kecil ini berkumpul, ucapnya datar. Di tangannya, sebilah pedang pendek, senjata eksekusi tradisional, berkilat di bawah cahaya lampu darurat. Pertarungan tak terelakkan. Rama dan Bima saling menatap. Meski luka, meski nyaris habis tenaga, mereka tahu. Mereka harus bertarung, atau mereka akan lenyap malam ini. Dan tanpa aba-aba, mereka menyerang. 1 lawan 1. Darah lawan darah. Saudara lawan saudara. Kilatan petir di langit menyinari pabrik tua itu sesaat, menyoroti 3 sosok yang berdiri di tengah lorong basah darah. Rama, Bima, dan Raka. Tidak ada kata-kata lagi. Semua dendam, semua luka, semua pengkhianatan kini hanya tinggal satu bahasa, kekerasan. Raka bergerak duluan, cepat, mematikan. Pedangnya berdesing membelah udara. Rama menangkis dengan tongkat besinya, percikan api kecil menyala saat logam bertemu logam. Bima, meski terluka, ikut bertarung, mengambil batang besi karatan dari lantai. Pertarungan brutal meledak. Raka bertarung seperti monster. Setiap serangannya penuh amarah terpendam, tekniknya terasa seperti seorang prajurit veteran. Dia membanting Bima ke dinding, membuat punggung Bima menghantam pipa berkarat. Bima mengerang, tapi tak mundur. Rama menyerang balik, serangkaian pukulan cepat yang diarahkan ke kepala Raka. Tapi Raka bukan lawan biasa. Dengan refleks dingin, dia menangkis, menendang balik Rama hingga terpental. Darah mengucur dari pelipis Rama. Tapi dia bangkit lagi. Dalam sekejap, lorong sempit itu jadi arena duel hidup mati. Bima dan Rama sadar, melawan Raka 1 lawan 1 berarti bunuh diri. Mereka harus bertarung bersama, seperti dulu, saat mereka masih bocah bertahan hidup di jalanan. Rama memancing serangan Raka dari depan, sementara Bima diam-diam bergerak ke samping, mencari celah. Saat Raka fokus pada Rama, Bima melempar batang besinya, menghantam bahu Raka dan membuatnya kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Kesempatan itu cukup. Rama menerjang, menghantam rahang Raka dengan tongkat besi. Dentuman keras. Raka jatuh berlutut. Tapi sebelum mereka bisa menghabisinya, bala bantuan bayangan hitam mulai berdatangan, belasan orang, bersenjata lengkap. Rama dan Bima terpojok. Pilihan mereka cuma 2. Bertarung sampai mati, atau kabur untuk membalas di lain hari. Dengan sisa tenaga, Rama melempar granat asap yang dia selundupkan dari markas bawah tanah. Asap tebal memenuhi lorong.
Dalam kekacauan itu, Rama dan Bima kabur melalui jalur servis pabrik, berlari menembus hujan, meninggalkan pabrik yang kini penuh alarm dan teriakan. Mereka gagal membunuh Raka malam itu. Tapi mereka masih hidup. Dan mereka tahu, perang belum selesai. Perang ini baru dimulai. Setelah kabur dari pabrik maut itu, Rama dan Bima sembunyi di markas kecil tersembunyi di ujung kota. Sebuah rumah kosong, penuh debu dan bekas peluru di dinding. Mereka sadar satu hal. Kalau lawan bayangan hitam sendirian, mereka bakal mati. Malam itu, di bawah cahaya lampu remang-remang, Rama membentangkan peta besar kota di atas meja reot. Bima duduk di sampingnya, membalut lukanya dengan kain compang-camping. Mereka mulai menandai. Wilayah bekas serigala hitam. Sisa-sisa geng Naga Timur. Pecahan-pecahan geng kecil yang tercerai-berai karena kekuasaan bayangan hitam. Kita perlu bangunin mereka semua, kata Rama dingin. Buat satu tujuan, ngejatuhin Raka. Operasi pemberontakan kota dimulai. Dalam diam, Rama dan Bima bergerak dari lorong ke lorong, gang ke gang. Mereka menemui bekas ketua-ketua geng. Aditya, ahli senjata api dari selatan. Togar, preman gila dari pasar malam. Yayan, mantan raja jalanan di daerah utara yang kini kerja serabutan. Satu persatu, mereka membujuk, bergabung, atau hancur sendirian. Awalnya banyak yang ragu. Bayangan hitam terlalu kuat. Terlalu menyeramkan. Tapi saat Rama menunjukkan luka-lukanya, saat Bima menceritakan rencana gila Raka, mendirikan negara kriminal, mereka mulai berpikir. Sedikit demi sedikit, pasukan baru terbentuk. Anak jalanan, preman pasar, mantan tukang pukul, pecatan tentara gelap, semuanya bersatu di bawah satu bendera. Pemberontakan kota. Mereka mengumpulkan senjata seadanya. Batang besi. Botol molotov. Senapan tua yang disembunyikan bertahun-tahun. Motor butut siap dipakai buat serangan gerilya. Latihan dadakan digelar di lapangan-lapangan kosong. Tak ada waktu buat jadi sempurna. Mereka cuma perlu cukup kuat buat melawan. Sementara itu, Raka dan bayangan hitam sadar sesuatu sedang bergerak di balik bayang-bayang. Mereka mulai memperketat penjagaan. Mengirim pembunuh untuk memburu siapapun yang dicurigai berkhianat. Kota kini berubah jadi zona perang dingin. Semua menahan napas. Semua menunggu kapan peluru pertama ditembakkan. Dan malam itu, di atap sebuah gedung tinggi, di tengah hujan lebat, Rama berdiri dengan tongkat besi di tangan, memandang lampu kota yang berkedip-kedip. Bima berdiri di sebelahnya, tersenyum kecil. "Siap, bro?" tanya Bima. "Selalu," jawab Rama. "Malam ini, kita rebut kota ini balik. Perang total akan segera dimulai." Malam itu hujan berhenti. Kota seakan menahan napas, menunggu badai lainnya akan datang, bukan badai alam, tapi badai pemberontakan. Rama dan Bima berdiri di depan markas tua bayangan hitam cabang barat, sebuah gedung kosong yang dijadikan tempat penyimpanan senjata dan pertemuan rahasia. Mereka tidak sendirian. Di belakang mereka, puluhan wajah keras berkumpul, mantan gangster, tukang pukul, bahkan remaja jalanan bersenjata molotov dan tongkat besi. Pemberontakan kota resmi memulai serangan pertama malam ini. Rama memberi aba-aba dengan anggukan kecil. Semua bergerak. Gelombang pertama menyelinap dalam diam, membasahi pintu dan jendela dengan bensin yang disiapkan dalam jerigen tua. Gelombang kedua menunggu di jalur-jalur keluar, siap mencegat siapapun yang berusaha kabur. Begitu semuanya siap, Bima mengambil satu korek api usang dari sakunya. Satu klik. Api kecil menari. Dengan senyum dingin, dia melemparkan api ke genangan bensin. Wos! Api meledak, membakar pintu utama. Dalam hitungan detik, gedung itu berubah jadi bola api besar. Alarm berbunyi. Teriakan panik terdengar dari dalam. Pasukan bayangan hitam keluar berhamburan, bingung, setengah terbakar, mencari jalan kabur. Disitulah pemberontakan kota menyambut mereka. Pertarungan jalanan pecah brutal di bawah hujan percikan api. Tongkat besi menghantam tubuh. Molotov dilemparkan ke kendaraan. Peluru liar melesat di udara. Rama berlari menuju pusat pertempuran, tongkat besinya menghantam siapa saja yang menghalangi. Bima bergerak di sisi lain, memimpin serangan dari belakang, membuat pasukan musuh kacau balau.
Dalam waktu kurang dari 30 menit, markas cabang bayangan hitam rata dengan tanah. Kemenangan pertama diraih. Tapi ini baru permulaan. Bayangan hitam tidak akan tinggal diam. Dan Raka pasti marah besar. Dari kejauhan, di sebuah gedung tinggi, sosok Raka berdiri menatap api yang membakar anak buahnya. Matanya tak berkedip. Wajahnya datar. Tapi tangan kanannya mengepal begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Permainan sudah dimulai, gumam Raka. Pertarungan berikutnya akan lebih berdarah. Pagi hari setelah markas cabang dibakar, kota terasa aneh, sunyi, mencekam. Semua orang tahu, pemberontakan telah dimulai. Dan semua orang tahu, Raka tidak akan diam. Di sebuah ruang bawah tanah gelap, Raka duduk di atas singgasananya, sebuah kursi besi berkarat, dikelilingi oleh 4 orang bertopeng hitam. Mereka bukan anak buah biasa. Mereka adalah serigala hitam, unit pembunuh rahasia, elit, brutal, dilatih hanya untuk satu tugas, membunuh target tanpa suara, tanpa jejak. Cari Rama dan Bima, perintah Raka dengan suara dingin. Bawa mereka hidup-hidup kalau bisa. Tapi kalau tidak, potong kepala mereka dan lempar di tengah kota. Serigala hitam bergerak malam itu juga. Di sisi lain kota, Rama dan Bima tak sempat beristirahat lama. Mereka mulai menyusun rencana untuk membakar markas bayangan hitam lainnya. Tapi tanpa mereka sadari, bayangan maut mulai mendekat. Satu persatu, pasukan pemberontakan mereka diserang. Aditya, ahli senjata, ditemukan tewas di apartemennya, tenggorokan tergorok bersih. Togar, preman pasar, lenyap tanpa jejak, hanya bercak darah tersisa di belakang tokonya. Yayan, ditemukan tergantung di tiang listrik sebagai peringatan. Kengerian mulai menyebar. Semangat pemberontakan goyah. Di markas mereka, Rama menghantam meja dengan tinjunya. Sialan. Mereka memburu kita satu-satu. Bima menatap peta kota yang sudah penuh coretan darah. Kalau kita bertahan di satu tempat, kita bakal habis. Kita harus lawan mereka di jalanan mereka sendiri. Perang gerilya dimulai. Rama dan Bima membagi pasukan menjadi unit-unit kecil. Mereka bergerak cepat, berpindah markas tiap malam, menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang sebelum serigala hitam bisa membalas. Mereka menyerbu gudang senjata, memotong jalur suplai bayangan hitam, menghancurkan sumber uang mereka. Kota berubah jadi medan perang bayangan. Di balik lorong-lorong gelap, di antara rintik hujan, serigala hitam memburu. Rama dan Bima membalas. Tubuh dan darah berjatuhan di kedua sisi. Tapi satu hal jelas. Ini bukan lagi tentang geng. Ini tentang bertahan hidup. Dan di tengah kekacauan itu, Raka mempersiapkan langkah berikutnya. Membangkitkan monster lamanya, seorang pembunuh legendaris yang pernah menghilang bertahun-tahun lalu. Dia hanya dikenal dengan satu nama. Si Hantu.